Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Putra. Saya dari perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Pak Presiden yang saya hormati, saya merupakan pendukung penuh dari Pak Presiden. Ketika Bapak sedang menyalonkan, saya mengajak teman-teman saya ajak mereka untuk memilih Pak Presiden. Dan tidak jarang pula saya sering berdebat dengan teman saya karena teman saya tidak memilih atau tidak suka dengan Bapak. Selama ini saya memilih Bapak karena saya anggap Bapak orang dari rakyat kecil yang lebih memahami perasaan rakyat kecil. Dan sekarang ada satu hal yang memang semuanya kebijakan Bapak selama ini saya dukung, saya setuju. Tapi khusus yang satu ini mengenai eksekusi mati dari para terpidana, entah itu narkoba, entah itu kejahatan yang lain, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Memang saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat kecil yang mungkin tidak pantas untuk berkata atau menasihati Bapak. Saya bukan bermaksud menasihati, tapi saya cuma ingin menyampaikan isi hati saya. Karena Bapak dulu dah juga bilang, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat. Makanya sekarang dengarkanlah suara saya, Pak. Selama ini Bapak Jokowi sering kan banyak orang yang bilang kurang tegas, kurang ini itu dan sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah kurang tegas. Saya katakan, Pak, saya ragu dengan keputusan Bapak menolak gerasi beberapa terpidana mati, entah itu narkoba, entah itu yang lain. Terkesan semuanya itu tidak dipertimbangkan kembali. Hanya seolah-olah Bapak ingin tampil, oh saya tegas. Sepertinya ini merupakan momen saja yang dijadikan oleh pemerintah ataupun penegak keadilan, penegak hukum, untuk show off. Ini loh saya tegas. Tegas tidak seperti itu, Pak. Tegas itu tegas yang baik. Tegas yang baik adalah tegas yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang tidak hanya memahami ataupun melakukan sesuatu berdasarkan satu aspek saja. Ketika Bapak hanya mendasari mereka harus dihukum mati karena berdasarkan hukum, aturan hukum bahwa siapa yang mengedarkan narkoba dan sebagainya akan dapat hukuman mati, maka itu hanya berdasarkan hukum, Pak. Tapi Bapak tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain dari sisi kemanusiaan, dari sisi keadilan. Saya sangat menyayangkan bagaimana jika itu terjadi pada diri Bapak, itu terjadi pada orang tua Bapak, adik Bapak, ataupun anak dari Bapak Jokowi sendiri. Karena pada dasarnya semua itu adalah khilaf. Sebesar apapun kesalahan orang adalah khilaf. Bapak harus pertimbangkan ya, ketika ada seorang manusia yang terancam, ini loh umur kamu sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kamu akan mati. Betapa kejamnya hal-hal itu. Sebaiknya Bapak ketika melakukan kebijakan harusnya juga memahami apa yang dirasakan mereka. Harus didalami dulu apakah mereka itu benar-benar bertaubat atau tidak. Karena urusan nyawa itu adalah urusan Tuhan.
Ketika sebuah nyawa itu ditentukan oleh seorang presiden, nyawamu sampai tanggal sekian, 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 maka manusia tidak berhak, berarti dia telah mendahului kehendak Tuhan. Saya di sini bicara bukan karena saya mendukung kejahatan, bukan saya mendukung Australia, bukan saya mendukung saudara Farhad Abbas, ataupun juga saya mendukung seorang artis yaitu Roy Martin yang juga dia menentang hukuman mati. Karena saya tahu Roy Martin juga pernah dipenjara. Dia tahu apa yang dirasakan orang ketika dipenjara. Bapak Jokowi, Bapak bisa menganalogikan seperti ini. Apabila ada seorang WNI yang berada di negara Arab sana, yang sedang mencari rezeki untuk keluarga, seorang perempuan, setiap hari dianiaya, setiap hari diperlakukan kasar oleh majikannya, suatu saat mendapatkan pelecehan seksual dan hampir diperkosa, sedangkan ibu itu hanya berusaha membela diri. Kok ternyata majikannya meninggal? Apakah dia bermaksud membunuh majikan? Tidak juga. Tetapi berdasarkan hukum Arab, orang yang membunuh berarti harus dibunuh, misalkan seperti itu. Kalau Bapak Jokowi hanya berdasarkan hukum, ya memang seperti itu. Yang membunuh juga dibunuh, yang mengedarkan narkoba harus dihukum mati. Tapi apakah sudah mendengar aspek yang lain juga? Mereka udah belasan tahun, puluhan tahun di penjara dengan tidak ada kebebasan sebagai kodrati manusia yang butuh memerlukan kebutuhan biologis, ingin bersenang-senang, ingin jalan-jalan dan sebagainya, dan hak itu udah bertahun-tahun tidak mereka dapatkan. Saya pikir Bapak harus menilai kembali apakah udah benar, apakah ini keputusan yang benar. Saya benar-benar kalau untuk urusan nyawa, sebesar apapun dosa orang, kalau udah bertobat itu adalah harus diampuni. Dan seberat-berat apapun dosa orang, banyak opsi hukuman yang lain yang tidak harus hukuman mati. Apakah penjara seumur hidup dan lain sebagainya.